Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnaini Madu dengan NIM 141421410. Di sini saya untuk memenuhi ujian tengah semester bimbingan konseling, yaitu menjawab soal melalui video. Untuk soal yang pertama, yaitu latar belakang perlunya bimbingan dan konseling di sekolah. Pengertian, persamaan, dan perbedaan bimbingan dan konseling. Mengapa guru membimbing? Jawaban saya adalah bimbingan dan konseling adalah proses yang mendukung siswa individu atau kelompok untuk kemandirian dan pertumbuhan yang optimal dalam hubungan pribadi, sosial, akademik, dan profesional. Melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan dukungan berdasarkan standar yang berlaku. Konseling dirancang untuk membantu siswa mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Dengan begitu, bimbingan dan konseling mempunyai peran penting untuk ditetapkan di sekolah. Karena bimbingan dan konseling merupakan upaya untuk membantu siswa memahami diri sendiri, potensinya, dan kelemahannya. Bimbingan dan konseling adalah pekerjaan profesional yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus, serta kepribadian yang cocok untuk profesi tersebut. Bimbingan konseling membantu siswa dalam mencari cara untuk memecahkan masalah, tetapi tidak hanya untuk siswa yang bermasalah. Bimbingan konseling membantu semua siswa yang sedang kesusahan untuk memilih sekolah lanjutannya. Bimbingan konseling akan membantu memberi solusinya. Terdapat perbedaan bimbingan dan konseling. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan oleh supervisor kepada individu untuk mencapai kemandirian melalui interaksi dan pemberian saran dan gagasan dalam suasana kepedulian dan berdasarkan standar yang berlaku. Sedangkan konseling adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau penasihat dan klien untuk memecahkan masalah berdasarkan standar yang berlaku untuk tujuan yang bermanfaat. Tidak hanya perbedaan, bimbingan dan konseling juga mempunyai persamaan, yaitu membantu individu memecahkan suatu masalah. Keduanya merujuk pada kepribadian dan perilaku yang unik dan dinamis, melayani semua individu tanpa memandang usia, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. Keduanya didasarkan pada standar saat ini yang merupakan bagian integral dari pendidikan dan pengembangan pribadi. Selanjutnya yaitu urgensi BK, kedudukan BK, 3 wilayah atau bidang dalam penyelenggaraan pendidikan formal, keunikan, dan keterkaitan tugas guru dan konselor. Jawaban saya yaitu dasar pemikiran penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah bukan semata-mata terletak pada ada atau tidak adanya landasan hukum atau perundang-undangan atau ketentuan dari atas. Namun, yang lebih penting adalah menyangkut upaya memfasilitasi peserta didik yang selanjutnya disebut konseli agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangannya, atau mencakup aspek fisik, emosi, intelektual, sosial, dan moral spiritual. Konseli sebagai seorang individu yang sedang berada dalam proses perkembangan atau menjadi on becoming, yaitu perkembangan ke arah kematangan atau kemandirian. Untuk mencapai kematangan tersebut, konseli memerlukan bimbingan karena mereka masih kurang memiliki pemahaman atau wawasan tentang dirinya dan lingkungannya. Juga pengalaman dalam menentukan arah kehidupannya. Selanjutnya terdapat tujuan, fungsi, dan orientasi BK. Jawaban saya yaitu, secara umum, bimbingan dan konseling memiliki tujuan untuk menentukan individu mana yang paling cocok, tergantung pada tingkat perkembangan dan temperamen seseorang, seperti keterampilan dasar dan bakat. Berbagai latar belakang yang ada seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial, ekonomi, dan kebutuhan. Dengan kata lain, bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu siswa memperoleh kapasitas untuk mengembangkan potensinya semaksimal mungkin, atau mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam tugas-tugas perkembangan yang harus dikuasainya. Bimbingan dan konseling mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu fungsi mengajar dan menasihati yang membawa
Pemahaman tentang sesuatu kepada pihak tertentu sesuai dengan minat siswa untuk memperdalam pemahamannya. Yang kedua, fungsi pencegahan, yaitu pembinaan dan penghindaran peserta didik dari berbagai masalah yang mungkin timbul dan dapat mempengaruhi dan menghambat atau menyebabkan kesulitan atau kerugian tertentu dalam proses perkembangan. Yang ketiga, fungsi penuntasan, yaitu fungsi bimbingan dan nasihat yang mengarah pada solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi siswa. Yang keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi yang bertujuan untuk memelihara dan mengembangkan berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik dalam rangka pengembangan pribadi yang teratur dan berkelanjutan. Selanjutnya, terdapat orientasi BK. Yang pertama, terdapat orientasi perseorangan, yaitu bimbingan dan konseling menghendaki agar konselor menitikberatkan pandangan pada siswa secara optimal. Dalam hal ini, individu diutamakan dan kelompok dianggap sebagai lapangan yang dapat memberikan pengaruh tertentu terhadap individu. Dengan kata lain, kelompok dimanfaatkan untuk kepentingan dan kebahagiaan individu dan bukan sebaliknya. Yang kedua, orientasi perkembangan dalam bidang bimbingan dan konseling menekankan pada peranan perkembangan yang terjadi sekarang dan akan terjadi pada individu di masa yang akan datang. Yang ketiga, orientasi permasalahan secara langsung bersangkut paut dengan fungsi dan fungsi pengentasan. Fungsi pencegahan menghendaki agar individu dapat terhindar dari masalah yang mungkin membebani dirinya, sedangkan fungsi pengentasan menginginkan agar individu yang sudah terlanjur mengalami masalah dapat terentaskan masalahnya. Berikutnya, asas-asas dan keterampilan BK. Jawaban saya yang pertama, asas kerahasiaan. Asas ini menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan peserta didik yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban memelihara dan menjaga semua data dan keterangan, sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Yang kedua, asas kesukarelaan. Asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik mengikuti, menjalani, atau kegiatan yang diperuntukkan baginya. Guru pembimbing berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan seperti itu. Yang ketiga, asas keterbukaan. Asas yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Guru pembimbing berkewajiban mengembangkan keterbukaan peserta didik. Yang keempat, asas kegiatan. Asas yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif di dalam penyelenggaraan atau kegiatan bimbingan. Guru pembimbing perlu mendorong dan memotivasi peserta didik untuk dapat aktif dalam setiap layanan atau kegiatan yang diberikan kepadanya. Yang kelima, asas kemandirian. Asas yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu peserta didik sebagai sasaran layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri, dengan ciri-ciri mengenal diri sendiri dengan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan, serta mewujudkan diri sendiri. Yang keenam, asas kekinian. Asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling, yakni permasalahan yang dihadapi peserta didik dalam kondisi sekarang, kondisi masa lampau, dan masa depan, dilihat sebagai dampak dan memiliki keterkaitan dengan apa yang ada diperbuat peserta didik pada saat sekarang. Yang ketujuh, asas kedinamisan. Asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu.
Yang kedelapan, asas keterpaduan. Asas yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadukan. Yang kesembilan, asas konormatifan. Asas yang menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada norma-norma, baik norma agama, hukum, peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Yang ke-10, asas keahlian. Asas yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Dalam hal ini, para pelaksana layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling lainnya hendaknya tenaga yang benar-benar ahli dalam bimbingan dan konseling. Yang ke-11, asas alih tangan. Kasus asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik, kiranya dapat mengalih tangankan kepada pihak yang lebih ahli. Yang ke-12, asas Tutwuri Handayani. Asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi atau memberikan rasa nyaman, mengembangkan keteladanan dan memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk maju. Terdapat prinsip BK. Prinsip BK dibagi menjadi dua, yaitu prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Prinsip-prinsip umum seperti bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbing. Masalah yang tidak dapat dipecahkan di sekolah harus diserahkan pada individu atau lembaga yang mampu dan berwenang melakukannya. Bimbingan harus dimulai dengan identifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang dibimbing. Bimbingan harus fleksibel sesuai dengan program bimbingan pendidikan sekolah yang bersangkutan. Pelaksanaan program bimbingan harus dipimpin oleh seorang petugas yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan. Terhadap program bimbingan harus ada penilaian yang teratur. Selanjutnya terdapat prinsip-prinsip khusus, yaitu prinsip-prinsip bimbingan yang berkenan dengan sasaran layanan, prinsip yang berkenan dengan permasalahan individu, prinsip yang berkenan dengan program layanan, dan prinsip-prinsip yang berkenan dengan pelaksanaan pelayanan. Baik, selanjutnya soal nomor kedua, Anda tentu pernah membantu orang lain. Kemukakan bantuan-bantuan apa saja yang pernah Anda berikan pada orang lain atau individu lain. Apakah bantuan yang Anda berikan bisa dimasukkan sebagai kegiatan membimbing? Beri alasannya. Selama pengalaman saya mempunyai tetangga yang masih sekolah di bangku sekolah dasar yang bernama Ica. Dia berasal dari kota Bandung, Jawa Barat. Ketika dia mendapatkan PR bahasa Jawa, sama sekali tidak paham dengan bahasa Jawa. Saya yang sudah pernah mempelajari materi bahasa Jawa dan asli Semarang, saya membantu untuk mengajarkan Ica untuk mengerjakan PR bahasa Jawa tersebut secara bersama-sama. Saya menjelaskan secara perlahan mengenai materi bahasa Jawa sebisa saya dan mengajarkan menggunakan bahasa Jawa secara perlahan. Bantuan saya termasuk sebagai kegiatan membimbing karena saya mengajarkan materi sebisa saya untuk membantu Ica dalam mengerjakan PR bahasa Jawa tersebut. Lalu secara tidak langsung, saya yang kuliah di jurusan PGSD, latihan untuk mengajar murid sekolah dasar yang harus mempunyai sifat sabar yang lebih dalam mengajarkan materi. Dan untuk soal yang terakhir, soal nomor 3, Anda bukan calon guru BK, melainkan calon guru kelas SD atau calon di bidang studi di sekolah menengah. Namun, pengetahuan tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling adalah suatu hal yang penting. Pengetahuan antara tentang tujuan BK, fungsi BK, orientasi BK, dan asas-asas BK dapat diterapkan oleh guru dalam memberikan pelayanan pendidikan pada peserta didik. Coba beri gambaran terkait penerapan tersebut. Jawaban saya yaitu dengan penerapan tersebut, guru akan membantu siswa dalam menyelesaikan masalah karena sudah paham dari tujuan BK, fungsi BK,
orientasi BK, dan asas-asas BK. Guru akan membimbing, mengingatkan, memberi nasihat, dan memberi motivasi kepada siswa untuk selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Memberi penanaman konsep demokrasi kepada siswa, mengembangkan pemahaman diri melalui kehidupan siswa. Selain itu, guru juga melakukan pembiasaan nilai-nilai akhlak kepada siswa. Terima kasih. Begitu penjelasan saya mengenai soal yang dibuat melalui video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.